Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya ke program bertumbuh atau growing ya setelah healing tadi. Sekilas mungkin nanti kalau teman-teman tadi nggak terekam, Oh iya ya, Ibu, ya. ini ada yang nggak ke-mute di telinga feedback Ibu, pesertanya. Oh, pesertanya ada yang nggak di mute ya? Sebentar. Coba Mbak Nurul tolong dibantu ya. Ya, Oke, Bu. mungkin. Oke, terima kasih. Nah, ini sekilas tadi ya program healing udah jelas. Jadi rangkaian program tuntas diri ini disebut pre-TOT sehingga siaplah masuk ke TOT. TOT saat ini tuh ada dua ya, ada TOT anger management dan TOT membasuh luka pengasuhan. Dan menyusul insya Allah mudah-mudahan ada di tahun ini juga yaitu TOT membayar utang pengasuhan gitu. Insya Allah akan launching juga di 1-2 bulan ke depan. Ini healing, lalu ini adalah sebentar. Ini adalah program growing ya. Program growing ini adalah dimulai dengan workshop Discover Yourself yang memanfaatkan alat bantu, memanfaatkan konsep dari guru kami yaitu Abah Rama Royani ya, founder dari Talent Mapping. Di sini juga ada santri TM nggak? Siapa nih? Santri Talent Mapping. Ada? Hadir, Saya Bu. teh Hadir ya. Iya, halo Mbak hadir. Yai. Tadi ada Mbak Esti ya, sahabat-sahabat Iya. TKM. Terima kasih nih udah nemenin. Nah, ini di sini kita udah bergerak ke pencarian cahaya. Jadi enggak apa ya, enggak hanya mengurus tentang luka dan trauma, tapi kita udah bergeraknya menggali cahaya kita, menggali sisi-sisi terbaik dari diri kita. Nah, inilah yang dinamakan program growing. Talent mapping itu membantu. Dan akhirnya kita bisa lanjut tuh ke program-program growing berikutnya. Buat teman-teman yang ingin mendalami tentang talent mapping, memang itu terpisah ya payungnya ya. Kalau di kami irisannya yang memang dalam rangka yourself gitu, bukan sebagai praktisi talent mapping. Kalau ingin praktisi talent mapping berarti itu istilahnya jalurnya jalur dan programnya dari Abah Rama Royani, di mana kami pun salah satu provider yang memang berkolaborasi dengan Abah Rama dan Padani. Jadi menyelenggarakan training TM Basic ya, menyelenggarakan TM Organization, kami juga menyelenggarakan psikologi for TM. Nah, ini irisan-irisannya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Lanjut ke sini. Nah, karena tadi kita menganut kesehatan mental yang berbasis spiritual dan itu adalah sentral dari kesehatan mental seseorang gitu ya. Gak ada yang namanya sejahtera yang hakiki, bahagia yang hakiki tanpa melibatkan, tanpa bebenah antara hubungan kita dengan Maha Pencipta. Jadi kita akan kosong ruhnya, akan namanya tuh shallow ya kalau bahasanya psikologis itu. Salah satu kebutuhan kita, salah satu fitrah kita itu tidak diisi, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Maka dihadirkanlah tazkiyatun nafs. Ini kolaborasinya dengan ustadz, dengan ustazah. Ada beberapa sahabat DKM yang memang sudah menjadi tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang ilmu agamanya jauh gitu ya di atas saya. Saya kan utamanya adalah psikologinya gitu. Tapi saya juga belajar. Salah satunya yang memang diterapkan baik itu di klasikal ataupun personal tentang tazkiyatun nafs itu adalah terapi Al-Fatihah reflection terapi dan zikir. Itu secara saintifik saya bersama beberapa psikolog Islam itu memang belajar gitu ya, menggali dan memang ada risetnya. Jadi insya Allah tanpa riset pun sebenarnya orang Muslim sudah meyakini bahwa Al-Quran tuh syifa gitu ya, Al-Quran tuh penawar, apalagi Al-Fatihah itu tuh obat untuk jiwa kita. Tetapi untuk sisi pertanggungjawaban keilmuan, sisi pertanggungjawaban profesi, tetap kami pun melakukan riset-riset dan mengembangkan gitu ya terapi-terapi yang berbasis
pada Al-Quran, pada hadis gitu, yang ditunjang oleh tools-tools psikologi gitu. Nah, Udah seperti itu. selesai? Gitu doang. Lalu peran DKM ini sebagai apa? Yang jelas ketika teman-teman udah TOT itu, teman-teman tuh udah bisa menjadi konselor dan terapis di rumah, baik ayah, baik bunda. Karena emosi anak adalah wilayah emosi kita, sehingga kita bisa menjalankan peran konselor dan terapis itu ke anak kita. Jadi kalau anak kita lagi cemas, anak kita lagi sakit, anak kita lagi pilek, baik itu sakit fisik atau sakit mental tuh kita bisa ngobatin gitu ya. Jadi semakin lihai gitu ya. Misalnya kayak anak saya tuh kalau misalnya dia lagi pilek, lagi pusing, dipijit sebelah sininya, atau enggak kalau lagi banyak tuh ya ingusnya di sebelah sini juga. Jadi kita sangat bisa menjadi terapis untuk anak kita, tapi enggak menjadi terapis untuk pasangan kita karena itu wilayah emosinya sudah berbeda ya. Lalu berikutnya apalagi peran teman-teman setelah mengikuti TOT menjadi fasilitator seminar juga workshop gitu ya, baik itu di anger management maupun MLP. Lalu mentor di kelas writing e-sealing kalau misalnya teman-teman punya passion menulis ya. Dan passion membimbing tentu saja. Lalu juga teman-teman bisa berperan sebagai konselor kalau teman-teman juga melengkapi diri, skill, dan knowledge-nya sebagai konselor. Insya Allah kalau konselor itu setahun sekali TOT konselor itu. Jadi kemarin baru batch pertama, kurang lebih mungkin 15 sampai 20 orang ya. Lalu juga tahun ini akan diadakan lagi nanti insya Allah di bulan Maret atau April ya. Mbak Nurul udah menyiapkan ya, nanti kolaborasi dengan Dokter Rama, itu salah satu memang konselor yang udah handal, trainer handal, dan berkolaborasi dengan kami di Duta Kesehatan Mental dan Dia. Nah, nanti diinformasikan. Yang penting kita punya konsep bahwa it takes a village to raise a child ya, bahwa apa-apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengantarkan generasi yang lebih baik. Bukan hanya anak ya, bukan hanya anak cucu, tapi anak cucu yang 7 turunan, generasi ke depan. Jadi disinilah kita berkolaborasi. Kita tagline-nya ini saya minjem, ini memang tagline yang populer, tapi saya sendiri mendengarnya langsung dari anak saya yang kedua, Faith gitu ya. Dia bilang teamwork makes the dream works katanya. Nah, itulah inti dari kolaborasi ya. Nah, ini programnya sekilas aja, sinergi dalam harmoni. Nah, ini kita refleksi aja bahwa apakah saat ini teman-teman termasuk orang yang akan langsung tergerak hatinya, terdorong hatinya ketika ada yang menceritakan masalah, ketika dia ada beban gitu ya, ketika ada dia mengalami kesulitan, ketika dia merasa terpuruk, merasa di zona yang sedang zona korban misalnya. Apakah teman-teman langsung terusik untuk membantu? Nah, kalau ternyata terusik, nah berarti teman-teman diduga kuat memang memiliki jiwa sebagai people helper. Apa sih people helper artinya? Yaitu sosok yang memang dia memiliki kepuasan batin ketika menolong, ketika tadi meringankan kesulitan orang. Di mana kita sangat happy bukan mengolah data, tapi mengolah rasa gitu ya. Bukan asiknya itu ketika invention di bidang-bidang yang terkait dengan data, yang terkait dengan penemuan-penemuan yang sifatnya mungkin sangat penelitian, riset gitu ya. Tapi teman-teman tuh ketika memang membantu orang menjadi lebih baik, ketika ada kesulitan-kesulitan orang yang atas bantuan kita, atas kita skillnya kita, dia terbantu oleh kita gitu ya. Tapi tentu saja kedua-duanya baik ya, baik teman-teman yang punya kemampuan yang hebat dalam mengolah data itu juga keren banget gitu ya, ada peruntukannya, ada perannya. Tapi untuk teman-teman yang memang akhirnya enjoy ketika berhubungan dengan orang, ketika mengolah rasa, ketika bisa membantu orang untuk lebih maju dari saat ini, nah teman-teman diduga kuat adalah memiliki tadi jiwa people helper. Nah, tadi nyambung lagi karena saya juga santri talent mapping. Kalau teman-teman nih merasa, cek aja ya buat teman-teman yang
Kalau sahabat DKM sih ini udah hatam ya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang non DKM tapi yang sekarang santri talent mapping, coba dicek hasil talent mappingnya. Di 7 teratas atau di 14 teratas adakah sifat-sifat ini? Yaitu responsibility, belief, empathy, relator, connectedness, developer, includer, atau learner. Kalau minimal 3 aja di 14 teratas, teman-teman dikuatkan, dikonfirmasi oleh alat bantu ya, diteropong oleh talent mapping, ternyata teman-teman punya nih minimal 3. Apalagi kalau lebih dari 3, berarti itu kadarnya ya lebih kuat gitu talent apanya tadi people helpernya. Tapi minimal 3 itu berarti teman-teman semakin kuat bahwa teman-teman punya bakat sebagai people helper gitu. Ada yang mau sharing nggak? Ini teman-teman yang non DKM dan yang santri talent mapping untuk lihat hasil datanya ya. Silahkan boleh dicek gitu ya, boleh dikonfirmasi. Nah ini beberapa santri talent mapping mungkin people helper suka dibilangi people expert ya, kalau nggak salah istilahnya ya. Tapi saya sendiri sih lebih nyaman dengan people helper istilahnya, atau people developer kalau dia fokusnya adalah developing ya. Wow, Mbak Tika ada 5 ya. Masya Allah, makin kuat berarti. Iya, Mbak Esti. Mbak Tika itu udah jadi duta kesehatan mental, jadi udah on the right track ya, Mbak Kartika ya. Mbak Esti, raise hand. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan? Silahkan. Ada berapa Mbak Esti? Hai, assalamualaikum. Iya teh, iya teh betul. Responsibility-nya kuning. Kemudian yang relator, connectedness, developer, includer-nya merah semua. Masya Allah. Iya. Iya ya, Mbak Ika ada 5. Oh ternyata Mbak Tika ada 7. Masya Allah ya. Jadi nanti bisa dilihat teman-teman juga. Apakah teman-teman lebih firmnya people helpernya di lingkup kecil atau lingkup besar. Nanti ada hal-hal yang mendukung ya. Misalnya ternyata aku WO, aku ternyata communication, aku ternyata ditunjang lagi misalnya hal-hal yang terkait dengan yang bisa membantu dia untuk di kelas besar gitu ya. Nah, atau teman-teman lebih nyaman ketika memang one on one. Nah, teman-teman nanti akan menemukan gitu ya. Ini khususnya pembahasan di konselor biasanya ya di TOT bahwa oh aku lebih ke fasilitator gitu ya di kelas besar. Oh, aku lebih one on one personal. Oh, aku bisa dua-duanya. Tapi ternyata aku lebih enjoy yang mana. Nah, itu bisa banget itu sebagai salah satu pencapaian well-being-nya kita, psychological well-being-nya kita. Karena kita makin fit ya, makin ngerasa, oh ini nih manfaatnya aku, oh ini nih panggilan jiwa aku, oh di sini gunanya aku. Karena salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia itu ketika dia merasa dibutuhkan, ketika dia merasa dirinya berguna. Banyak sekali klien saya yang mengalami depresi berat karena ada perasaan dan pikiran yang mengungkung jiwa dia bahwa saya pribadi yang tidak berguna. Jadi teman-teman, kalau kita kontraskan ketika sudah merasa diri kita utuh, ngerasa diri kita berguna, itu nanti well-being-nya teman-teman akan semakin tebal, akan semakin utuh, mencapai mindfulness, mencapai heartfulness. Terasa deh, akan ngerasa lengkap gitu, ngerasa utuh. Karena ngerasa fit, oh ini dia pencarian seorang Esti misalnya gitu ya. Pencarian seorang Kartika, pencarian seorang Diah Mahmuda. Oh ini ternyata misi spesifik. Apalagi buat teman-teman yang murid-muridnya dari Allahu Yarham Hari Santosa ya, Ustadz Hari Santosa, kan setiap orang itu bukan hanya bertugas sebagai hamba Allah yang menghamba ke Allah, tapi kita juga punya
tugas spesifik sebagai khalifah. Nah, ini di sini yang membuat Mbak Nurul ini ya, Teh Nurul ya, 4 ya, Masya Allah. Betul. Jadinya kita ngerasa, oh ada gunanya nih, gitu ya. Selain tentu saja amanah kita sebagai istri, sebagai bunda, gitu ya. Tapi ternyata itu juga melengkapi diri kita bahwa oh disinilah saya ternyata, gitu ya. Makin ngerasa firm, makin merasa utuh. Nah, disinilah menjawab bahwa ternyata dengan bantuan talent mapping bisa diteropong kita fitnya di mana. Setiap orang itu punya peluang sukses, punya peluang dia untuk menjadi pribadi yang bercahaya layaknya bintang, bukan bulan. Karena bulan itu nggak punya cahaya sendiri, dia minjem cahayanya. Tapi kita ini bintang, karena bintang itu punya cahaya sendiri. Hanya ada yang sudah bersinar, ada yang masih ketutup, ada yang sinarnya sedikit, gitu ya. Ada yang malah dia nggak ngeh kalau dia punya cahaya. Nah, disinilah people helper membantu orang-orang bahwa kamu punya cahaya loh, yang sama bersinarnya dengan A, B, C. Siapa sih sosok yang kita kagumi? Siapa? Di tokoh parenting misalnya, Bu Eli Risman. Siapa lagi? Sebutkan. Kan wah cemerlang banget gitu ya. Atau siapa? Itu sahabat saya juga misalnya Teh Kiki Barkia atau siapa di parenting atau enggak seorang ayah ya. Ayah Irwan atau siapapun kalau misalnya parenting atau enggak di dunia guru misalnya siapa? Kan udah bersinar tuh. Yakin deh, kita pun bisa. Bukan kita menyamai-nyamai kayak mereka, bukan. Tapi di kaidah bahwa kita pun sama punya cahaya sendiri layaknya bintang. Nggak usah minjem cahaya orang. Kita jadi nggak usah sibuk silau dengan cahaya orang, tapi kita sibuk menyilaukan cahaya yang kita punya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Konsep dari talent mapping. Selain toolsnya yang memang membantu ya. Salam taksim buat Abah Rama Royani. Oh iya, 7 ya? Ini ya. Ini maaf Pak Kurnia ya, Mas Kurnia Sofyan itu Bapak ya? Salam kenal ya. Oh, oke. Oh, Bukan teh, saya perempuan. iya, aduh afwan. Iya Iya, Pak Kurnia. Iya 7 ya, Masya iya Allah. 7-7. Itu Mbak merah semua, Evi, alhamdulillah. Masya Allah, iya. Mbak Evi, iya nggak apa-apa. Nah, kita nyambung ya. Apakah people helper itu harus dari bidang psikologi? Dia sebagai profesi, baik itu ilmuwan psikologi, baik dia magister, baik sampai S3. Salah satunya iya, bahwa psikolog itu salah satu profesi yang memang digolongkan sebagai people helper. Selain profesi dokter, profesi social worker, konselor, itu dia people helper, termasuk pendidik. Itu bagian people helper walaupun mungkin lebih ke people developer ya. Tapi bagian yang memang mengurus seseorang untuk dia bercahaya. Gitu ya, itu adalah people helper. Dan boleh di profesi yang memang bukan yang tadi saya sebutkan. Selama ada passion, selama ada tadi panggilan jiwa bahwa aku kepuasan batinnya di situ. Ketika aku dicurhatin misalnya oleh X gitu ya, itulah cara Allah untuk menggosok bintang kita ya. Gitu. Menggosok cahaya kita. Ketika aku dicurhatin terus aku dengan alami aja dengerin, dengan alami aja nanggapin, terus tiba-tiba dia teman kita itu makasih ya, aku jadi keidean dari kamu yang kemarin bilang begini gitu ya. Ternyata aku begini-begini loh, makasih ya. Masya Allah itu earn-nya, capaiannya itu luar biasa banget. Dan ternyata itulah salah satu indikator bahwa ayah bunda punya bakat alami untuk menjadi people helper. Walaupun bukan profesi yang tadi saya sebutkan gitu ya. Dan di sini sahabat DKM, kalau saya ini dari 100 orang ya, kurang lebih 100 orang dari 4 batch gitu, setahun ini tuh profesi psikolog itu 10%. Bahkan mungkin kurang ya, mungkin ada sekitar 7 atau 8 orang yang dari sebagai psikolog, atau mungkin 10% lah dengan ilmuwan psikologinya. 10 sampai 15 kalau dengan spesinya ya. Kalau yang murni psikolognya mungkin sekitar 7 sampai 8 orang. Jadi bisa banget teman-teman untuk yang non psikolog, tapi selama tadi mau passion untuk menolong orang dan keduanya mau belajar. Karena ini kan berarti ilmu baru.
Tapi dengan tadi willingness yang kuat untuk membantu, akhirnya kita termotivasi. Saya tuh dapat apa tuh, Masya Allah luar biasa ya. Kemarin membantu seseorang yang memang luar biasa, kena semua tuh infeksinya ya, di emosional kena, di intelektual kena, di sosial kena, di fisik juga, apalagi di spiritual juga. Jadi 5 infeksi illness-nya itu di 5 pilar. Terus didampingin sama saya, Masya Allah luar biasa, biiznillah atas izin Allah. Lalu di akhir sesi gitu ya, dia mengatakan begini, Bu Diah tahu nggak sih, saya setelah didampingi kayak gini, saya pengen loh menjadi seorang penyintas depresi yang bisa menolong orang-orang yang depresi. Duh, Masya Allah, buat saya luar biasa. Bener nih, iya saya pengen jadi orang-orang yang bisa membantu orang-orang seperti saya gini. Nyaman ya, ternyata ada yang nemenin, ada yang dengerin, ada yang merasa bahwa diri saya ini layak didengerin, layak untuk bicara gitu, layak berpendapat gitu. Saya pengen deh seperti itu. Tuh luar biasa gitu buat saya tuh, earn-nya gitu ya, kepuasan batinnya tuh sampai segitunya tuh. Kalau itu tuh udah Masya Allah deh, priceless banget gitu ya. Saya yakin teman-teman pun banyak sekali sahabat-sahabat DKM tuh punya. Oh, Mbak Ana ini ya, 7 ya, Masya Allah. Nah, jika ketertarikan Anda sebagai sosok penolong itu berada di ranah psikologi dan kesehatan mental, nah kita kolaborasi di sini biar misi tadi kita kuatkan, profesi, alhamdulillah kalau ternyata profesinya mendukung yang disebutkan tadi ya, dan passion, minimal mission dan passion itu udah modal luar biasa ya. Nah, lalu berikutnya, oke, saat ini Dandia Care Center tuh memberi kesempatan buat teman-teman untuk bergabung di program DKM, yaitu pemberdayaannya di TOT. Nah, ini ya, mengapa di DKM Dandia? Ya, kami karena tadi gitu punya konsepnya, terus punya ruangnya berupa biro psikologi, lalu juga di sini teman-teman bersedia bareng bersama kami menjadikan Dandia sebagai rumah kedua. Ayo bareng-bareng kita bercahaya bersama. Nah, di sini ya, ini mungkin apa saja nanti mendapat bimbingan dari psikolog, terus selain psikolog ya tadi di Ampunya ada dokter, ada people, ada konselor, ada social worker gitu ya. Kita bareng-bareng di sini, termasuk pemuka agama yang ilmunya luar biasa. Jadi kita insya Allah makin kuat ya kolaborasinya. Terus memiliki wadah yang sesuai menyalurkan bakat menjadi jembatan bagi seseorang untuk menemukan solusi. Sumber ilmu valid karena saya juga tertarik ya, ada intellection, ada analytical, didorong responsibility. Jadi saya selalu intervensi yang saya lakukan, program yang saya lakukan, ini efektif nggak ya gitu ya. Coba mengembangkan terus gitu ya, nggak pernah puas di satu titik, apalagi maximizer saya nomor 2 gitu. Mbak Evi Raisen, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi dari Tegal, saya basicnya teknik sipil Bu, kontraktor. Tetapi salah jurusan kayaknya. Saya senangnya kalau sudah terlanjur kuliah, ngambil S2-nya manajemen. Jadi tapi di manajemen saya ngambil SDM yang setidaknya agak sedikit masyarakatnya. Saya di bidang politik, saya juga di politiknya Ibu. Dan saya itu berkenalan dengan Mbak dari Tegal waktu beliau tentang people healing itu, dan kemudian di akhir season saya tanya gitu loh. Nah, karena saya punya anak angkat alhamdulillah 25 dan itu usia produktif yaitu 20. Dan kenapa saya mendampingi anak-anak segitu itu karena saya punya pengalaman buruk dalam waktu kecil gitu. Saya seperti tadi Ibu bilang mendampingi seseorang dan kemudian seseorang itu pengen menjadi yang seperti Ibu. Nah, dan saya coba dampingin anak-anak usia produktif, ada yang SD, ada yang D3, saya dampingin untuk segala mental biar nggak tidak baik gitu. Itu punya goal dalam hidup itu yaitu membuat sebuah rumah binaan. Cuma basicnya bukan psikologi, jadi saya nggak berani membentuk itu karena kan harus ada
susunan-susunannya itu kan seperti yang Ibu tadi bilang, ada psikolognya, dokternya, seperti itu. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Mbak Kartika tadi di Tegal, pas beliau keliling, makanya saya coba ngikutin kuliahnya. Dan saya Ibu, saya sangat senang sekali apabila mendampingi seseorang usia produktif. Kenapa? Karena pada usia-usia segitu itu rawan dengan segala tindak kejahatan yang sifatnya maksudnya depresi dan sebagainya. Nah, dengan basic saya teknik sipil mereka, apakah bisa tersalurkan di sini? Sementara saya tidak punya tadi ada 7 apa gitu kan. Iya. Saya berusaha belajar karena inilah passion saya sebenarnya, walaupun saya di bidang politik dan lain-lain. Ada pendidikannya atau kan ada semacam pelatihannya begitu, Ibu, mohon hanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Evi, Masya Allah. Saya yakin ya kalau dan dia itu salah satu added value ya, dalam ilmu, dalam spirit. Jadi lebih ke menambah atau melengkapi peran-peran ilmu-ilmu yang memang teman-teman sudah punya, yang sudah dijalankan. Tapi tampaknya kesehatan mental nih akan jadi lebih melengkapi di rumah binaan kami misalnya. Dengan ilmu kesehatan mental, dengan literasi psikologi, tampaknya ini akan membuat misalnya yayasan saya gitu ya, atau sekolah saya menjadi lebih utuh nih gitu. Jadi bukan sesuatu yang menumbuhkan identitas baru gitu ya, bukan menambahkan peran-peran baru, meskipun mungkin ada beberapa sahabat DKM yang benar-benar akhirnya banting setir gitu ya, dalam rangka kemarin itu benar-benar dia adalah sebagai pengusaha misalnya. Nah sekarang aku pengen deh benar-benar menjadi people helper, ada juga beberapa gitu ya, walaupun itu nggak banyak, tapi banyaknya itu adalah menambahkan tadi added value pada peran-peran yang memang teman-teman sudah jalankan. Nah, berarti Mbak Evi juga sebenarnya sudah ada tuh peran-peran, ada ruang-ruang yang memang Mbak Evi sudah rintis. Nah, ilmu ini dari dan dia melengkapi gitu ya, lebih ke tadi menambahkan, jadi sangat bisa nanti insya Allah gitu ya. Dan nanti kami juga berikan batasan tentu saja ya secara profesional, kalau memang psikolog itu kan ranahnya kuratif gitu ya, ranahnya di intervensi yang sifatnya psikoterapi. Tapi kalau yang non psikolog gitu, dia di yang areanya lebih preventif ya, atau kalau bahasanya dokter kemarin saya belajar banyak gitu ya tentang anti nyeri itu konservasi gitu ya di area perawatan. Nah itu sangat bisa non psikolog itu terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan psikologi dan kesehatan mental. Insya Allah Ibu di sini punya ruang untuk pemberdayaan dan punya ruang untuk berbagi. Jadi konsepnya kami juga ada kalanya saya juga menjadi murid gitu ya dalam suatu forum yang diadakan dan ada kalanya menjadi guru gitu. Jadi kita timbal balik memberikan ataupun menerima ilmu dari teman-teman di sini. Kayak misalnya saya kemarin, teman-teman di sini ada yang peserta ini enggak ya, ikutan puasa intermittent fasting IF-nya Mbak Holly, Dokter Holly. Nah, saya nggak tahu blank apa sih intermittent fasting itu, Mbak Tika ya. Ya saya belajar gitu di situ, saya sebagai murid gitu, walaupun secara kemarin kita berangkat dari pilar fisik gitu ya, pilar fisik di mana suasana hati itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan pencernaan. Secara umum konsepnya saya tahu gitu ya, irisan-irisannya, tapi begitu teknis, begitu gitu. Ilmu yang lebih spesifik ya Mbak Holly gitu, jagonya yang memang urusannya, ahlinya di situ gitu. Jadi akhirnya di situ pun saya sebagai murid gitu. Jadi Mbak Evi, insya Allah di sini kita sangat menerima. Ketika Mbak Evi udah punya willingness, mau itu tuh udah 70% modal yang sangat besar. Tinggal nanti kita belajar, tinggal nanti kita mengasah dengan pengalaman ya. Kalau bahasanya Abah Rama itu kan kita itu kompetensi itu adalah TASK ya,
Jadi T-nya talents gitu. Nanti Mbak Evi bisa dikonfirmasi dengan talents mapping, bisa ke Mbak Kartika atau nanti ikut di Dandia ada discover yourself. Lalu ditambahkan attitude, sikap-sikap kita, value-value yang memang baik menunjang kompetensi kita makin baik ya. Profesionalisme di situ juga attitude, termasuk stabilitas dan kematangan emosi itu juga dimasuk ke attitude. Lalu juga skill, S-nya dan K-nya knowledge. Jadi TASK ya, task gitu. Jadi insya Allah kita akan memiliki kompetensi yang mumpuni selama tadi di 4 aspek itu, talents, attitude, skill, dan knowledge-nya terus kita asah. Insya Allah gitu, bisa ya. Jadi Mbak Evi udah tepat berada di sini. Jazakillah khair nih. Kayaknya diprovokasi ya oleh Mbak Kartika ya. Berhasil ya Mbak Kartika ya. Provokasi. Provokasi dalam kebaikan ya, ngomporin dalam kebaikan, Masya Allah. Nah kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi boleh banget non psikologi itu nanti ada batasan-batasan yang memang diatur itu aja. Dan di Dandiah tadi juga perlu diingat yang namanya orang terinspirasi, yang namanya orang pulih, yang namanya orang tercerahkan itu bukan di tangan kita. Jangan sekali-kali kita berperan sebagai Tuhan, tapi kita ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita sebagai perpanjangan tangan Allah. Sebagai salah satu cara tangan Allah bekerja melalui mulut kita, melalui lisan kita, tapi kita digerakkan oleh Allah. Dan penyembuh yaitu Allah sendiri gitu. Makanya di sini nggak ada gitu yang namanya ya baju kesombongan, baju Tuhan, itu nggak ada. Jadi selalu ikhtiar yang dimaksud dengan spiritual. Makanya di sini kita sangat yakin bahwa Allah itu yang membuat orang terinspirasi, membuat orang tergerak, membuat orang itu sembuh. Tadi yang saya ceritakan ya, bismillah atas izin Allah, itu seorang yang udah infeksi di 5 pilar, tapi di akhir-akhir gitu, jadi istilahnya terpantik gitu. Oh berarti saya belajar tentang tema ini tuh supaya nanti saya bisa berbagi ya. Jadi motivasi saya nggak sekedar tahu, nggak sekedar paham, tapi motivasi saya ketika belajar saya ingin berbagi. Itu goal akhir saya gitu. Ingin berbagi, jadi dia punya motivasi yang lebih kuat, nggak sekedar cuman pinter, tapi dia pengen kepinterannya itu dibagi-bagi gitu. Dan itulah yang dinamakan kita menjadi pribadi amanah ya. Dengan talents yang hebat itu, ini kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, seperti ini nih gitu. Nah, tadi konteks yang saya bagi adalah seseorang yang dia bercita-cita menjadi guru gitu. Jadi, oh oke, gitu ya. Saya belajar itu ternyata untuk ilmunya supaya saya bagi-bagikan ke orang lain. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu, sharing aja. Dan ini adalah inspirator aja ya. The most important investment you can make is in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Semakin kamu banyak belajar, semakin banyak yang kamu bisa capai, semakin banyak yang kamu dapat. Dalam arti dapat ini bukan materi, tapi imateri. Lebih tadi kepuasan batin, kita sudah merasa fit ya di tugas yang Allah berikan, kita merasa menjadi pribadi bermanfaat, dan salah satu yang dicapai oleh hadis ya. Jadi kalau di konsep psikologi kan ada yang namanya self worth, di mana kita ngerasa menjadi pribadi bermartabat, pribadi yang memang punya harga diri, keberhargaan diri, bukan disandarkan pada hal-hal yang sifatnya materi, tapi disandarkan pada hal yang sifatnya ilmu, kebermanfaatan. Nah, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, earn-nya lebih ke situ. Dan itu juga sangat sejalan ya kalau kita menggali. Saya selalu menemukan benang merah bagaimana kehebatan Al-Quran dan hadis, walaupun saya masih sangat sedikit banget gitu ya, tapi ketika saya gali ilmu psikologi itu kok nyambung gitu ya, padahal mereka sepertinya bukan ya kayak WHO, pengertian sehat mental WHO itu kan salah satunya yang keempat itu adalah dia berkontribusi ke lingkungan sosial. Kok
nyambung dengan hadis yang disampaikan, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu nyambung gitu, banyak sekali benang merah antara bagaimana temuan-temuan ilmu psikologi yang belakangan ini gitu dengan apa-apa yang sudah disampaikan di Al-Quran dan hadis gitu. Jadi penemuan psikologi itu makin mengagungkan Al-Quran dan hadis yang saya temui, walaupun masih sangat sedikit lah gitu ya porsinya yang saya temui itu. Lalu berikutnya dari Joseph Joubert ya, a part of kindness consists in loving people more than they deserve. Itu tadi, bahwa kita punya namanya mentality, pribadi yang kaya. Kita ngerasa cukup, ngerasa penuh, ngerasa sudah bercahaya, nggak usah kita berbagi itu dalam rangka meminta, bukan berbagi memang tanpa berharap kembali, karena saking kita udah penuh, saking kita udah kaya gitu. Jadi kita berbagi itu yang nggak usah deh gitu ya, dibales pun nggak apa-apa, kita hanya berpamrih itu ke Allah. Itu pribadi abundance mentality. Abundance mentality bukan berarti kita nggak boleh berpamrih, tapi ke siapa pamrih kita diarahkan, hanya ke Allah. Boleh banget kita berpamrih itu ke Allah, tapi nggak ke makhluk gitu ya. Abundance mentality itu di situ. Nah ini kan bukan muslim ya dua-duanya, tapi value-nya gitu, spiritnya sama gitu ya. Nah lalu saya akan berbagi aja nih, izin share ya, ini udah di penghujung. Sudah terdengar suaranya belum? Ini teman-teman yang sudah berkontribusi ya di 5 pilar tadi, vaksin mental dan dia. Nama saya Afina Azmi, saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Ikutan DKM dan dia karena ingin menjadi bagian dari solusi bagi para wanita, khususnya para ibu, agar menjadi diri yang tuntas, diri yang utuh, sehingga bisa lebih optimal membersamai keluarganya. Yuk join dan dia sama-sama, dan jangan lupa ikutan vaksin mental dan dia agar tidak hanya fisik yang sehat, tapi juga jiwa kita sehat. Dan dia menemani dan memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Runi. Aktivitas sehari-hari adalah ibu rumah tangga dan penggiat kesehatan mental. Profesi saya adalah solver dan konselor. Alasan saya ikut menjadi DKM karena ingin menjadi people helper. Serunya menjadi DKM adalah karena kita sering mendapatkan ilmu-ilmu mengenai kesehatan mental dan kita sering melakukan sharing mengenai kasus-kasus kesehatan mental. Oleh karena itu, bagi ibu dan calon ibu, mari kita gabung menjadi DKM agar kita bisa memberikan vaksinasi mental untuk orang-orang sekitar kita. Dan dia menemani dan memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Handayani, salah satu duta kesehatan mental dan dia. Aktivitas harian saya adalah sebagai ibu rumah tangga dan praktisi pendidikan. Alasan saya bergabung dalam komunitas ini adalah ingin ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai kesehatan mental. Pengalaman saya bergabung di Duta Kesehatan Mental dan dia ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang kesehatan mental, sekaligus bisa merasakan sebuah komunitas yang juga mengedepankan tentang persaudaraan dan kekeluargaan. Mari bergabung di komunitas Duta Kesehatan Mental dan dia agar kita menjadi manusia yang berdaya dan memperdayakan. Yuk gabung, ada juga bonusnya, ada vaksin mental dan dia menemani dan memberdayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Nur Ikrar Aisfar yang terasa saya bergabung dengan DKM dan dia karena saya ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semua, terutama kepada ibu dan calon ibu. Memang layaknya sebuah keluarga Bunda Dia dan Pak Dandi begitu tulus menemani para DKM untuk bertumbuh. Mari teman-teman semua bergabung menjadi Duta Kesehatan Mental dan dia. Jangan lupa untuk mengikuti program vaksin mental dan dia menemani dan memberdayakan. Masya Allah ya Mbak Ikrar, ada ya teman-teman familiar ya. Nah ini kalau ini ada DKM muda ya, sekilas aja nih. Perkenalkan, nama saya Kaisra, 14 tahun DKM seorang psikolog, dan dia merupakan salah satu tempat di mana saya mempelajari banyak ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini sangat penting untuk diri kita sendiri. Dengan ilmu psikologi kita bisa mengetahui
mengetahui kepribadian kita dan bisa mencoba untuk merubahnya menjadi lebih baik lagi. Kita bisa mengetahui bagaimana cara mengontrol emosi kita dengan tepat dan juga kita bisa menjauhi self-harm. Lebih dini untuk mengetahui ilmu psikologi lebih baik. Jadi mari bergabung di Dandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal ya, aku Ayu Deskar Kinasi. Saat ini aku sekolah di Sekolah Alam Purwokerto dan aku menjadi salah satu duta kesehatan mental muda Dandia. Aku punya 2 alasan kenapa aku ikut menjadi duta kesehatan mental Dandia. Yang pertama, karena aku tertarik banget sama bidang psikologi. Bagi aku itu mempelajari tentang psikologi itu asik dan seru. Yang kedua, karena aku memiliki salah satu cita-cita untuk menjadi psikolog. Nah, untuk kalian semua yang tertarik dengan psikologi, pengen jadi psikolog, atau tertarik dengan kesehatan mental, yuk gabung bareng di Duta Kesehatan Mental Dandia. Aku ya, Assalamualaikum, sampai jumpa ya. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatih Zaidan Altov, umur saya 21 tahun dan sekarang saya adalah mahasiswa dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Alasan kenapa saya bergabung dengan DKM Muda adalah tentunya saya ingin menambah ilmu tentang seputar kesehatan mental dan juga saya ingin menambah pengalaman serta relasi. Gitu buat teman-teman yang ingin bergabung dengan DKM Muda, yuk langsung aja bergabung dan kita belajar bersama-sama di sini. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Moleka Nisa, umur saya 16 tahun. Saya sekarang kelas 12 di Bandung. Karena saya ingin mempelajari ilmu, saya ingin menurut saya memiliki mental yang sehat bagi remaja itu sangat penting loh, karena kita sebagai remaja bisa mengembangkan bakat dan juga minat kita dan bisa memiliki mental yang sehat. Yuk gabung sekarang. Yang DKM ininya ya. Oke, nah ini programnya gitu ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Atau saya kurang lebih minta waktu sekitar 5 menit lagi ya. Ini adalah program tadi pre-TOT. Jadi teman-teman tuh pre-TOT itu akan dapat 1 kali workshop anger management, 1 kali workshop membasuh luka pengasuhan tadi ya, program tuntas diri. Lalu 1 workshop discover yourself, kenal wilayah bakat dan wilayah emosi, termasuk di dalamnya tadi tahu, oh aku profilnya kayak gimana sih dari sekitar 7 ya, 7 sifat itu mana aku lebih fit di mana. Apakah aku menjadi seorang trainer, seorang fasilitator di kelas besar aku, atau ke konselor yang personal, atau dua-duanya gitu ya. Lalu juga 1 kali workshop tazkiyatun nafs tadi dalam rangka tuntas diri di healing and growing. Jadi teman-teman tuh dapat semua paketnya. Lalu baru geraklah ke ilmu-ilmu psikologi dasar, ke ilmu-ilmu yang kepribadian yang dasar yang memang nanti membantu pemahaman kita terhadap motif seseorang di baliknya, terutama di konteks anger management, di konteks membasuh luka pengasuhan gitu ya. Termasuk di sini adalah ada kesempatan berbagi dengan magang. Nah, ini yang disebut dengan materi TOT. Nah, ini untuk investasi gitu ya, ada investasinya kalau non DKM misalnya teman-teman ngambil tuh satu-satu gitu ya. Ini kan satunya investasinya tuh 400.000 ya. Jadi kalau misalnya dijumlahin sebenarnya pre-TOT itu nilainya 2 juta. Tapi karena di sini dan dia itu subsidi silang, makanya 2.200.000
Oke. Teman-teman tadi kayaknya saya mental ya. Iya, Teh. Oh, siap-siap. Ininya kayaknya sinyalnya sebentar. Saya masuk lagi ke sini. Udah di sesi penutup kok ini. Oke. Muncul nggak ininya, layarnya sekarang? Belum, Teh, lagi proses. Lagi proses ya. Oke. Sekarang muncul? Udah, Teh. Udah. Udah ya, makasih ya. Jadi ini investasi aja, nanti lebih teknisnya mungkin ke Mbak Nurul atau Mbak Rina ya. 2.250.000 itu ikut satu program TOT-nya. Jadi misalnya AM atau MLP. Sedangkan kalau aku pengen dua-duanya, jadi tinggal nambah 2.250 ditambah 1,2. Tapi yang jelas pembayarannya sangat bisa untuk diangsur, silahkan aja ya. Rata-rata sih yang udah berjalan itu sekitar 3 bulan. Kalau aku udah ikut salah satu workshopnya gimana? Nah, itu tinggal dihitung aja, dikurangi 150.000 per workshop gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau aku santri talent mapping udah dapat udah punya laporan TM-nya, nah itu juga ada pengurangan. Jadi kita benar-benar memang bergerak apa nih teman-teman yang sudah dimiliki itu berpengaruh ke biayanya gitu ya. Kalau tadi 2.250.000 itu lebih ke karena teman-teman tuh dari nol banget gitu ya, first entry banget gitu. Tapi kalau teman-teman udah ini ada penghitungan-penghitungannya nanti dibantu oleh Mbak Nuroh ya dan Mbak Rina. Yang didapatkan ilmu psikologi, kesehatan mental yang holistik, kesejahteraan psikologis, bergabung di komunitas kesehatan mental, mendapatkan beberapa privilege termasuk untuk dia untuk riset ya. Jadi untuk risetnya tuh free. Kalau non DKM biasanya risetnya 50% dari HTM. Tapi kalau misalnya yang diampu oleh Dandia, mau workshop anger management berapa kali pun tetap free. Mau berapa kali pun ikut workshop membasuh luka pengasuhan free. Berapa kali pun mau ikut workshop discover yourself ataupun tadi Tazkiyatun Nafs itu juga free gitu. Jadi hanya sekali aja. Dan nanti ada pembagian income ya, bagi hasil kalau ternyata HTM-nya itu berbayar. Tapi 70% HTM dan dia itu donasi atau free. Hanya 30% sebenarnya yang berbayar ya. Jadi teman-teman geraknya di sini sih banyaknya sebagai relawan. Tapi kalau misalnya ternyata dia berbayar, kita pun secara proporsional itu diperhitungkan tentu saja. Nah ini jadwalnya. Jadwal pre-TUT itu yang udah ada WS MLP online, yaitu Minggu 30 Januari. Gitu ya, silahkan. Lalu berikutnya kalau misalnya dia workshop anger management, itu bisa online atau offline nih di hari Minggu. Besok ya berarti ya, lusa maksudnya. Besok lusa yaitu Minggu 23 Januari. Online boleh, offline boleh, silahkan. Tapi dari yang ada ini, kalau misalnya teman-teman di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek, memang opsionalnya adalah online. Karena nggak ada lagi workshop anger management online ya. Selain mungkin nanti selepas puasa mungkin ya, insya Allah mungkin Mei ya. Lalu juga kalau misalnya di Kota Bandung nih teman-teman diusahakan ya offline biar kita teman-teman ketemu nih Sabtu 29 Januari. Kalau di Jogja tadi ya Mbak Nami ya di Jogja itu ada 12 Februari. Lalu juga nanti di Yogyakarta, maaf ini kayaknya ini ya Mbak Nuroh ya, tipe Surabaya ya maksudnya 13 Februari itu bukan Jogja, Surabaya. Nah, nanti untuk jadwal Tazkiyatun Nafs dan Discover Yourself nanti menyusul. Nanti Aceh juga menyusul ya, Mbak Esti. Medan menyusul. Insya Allah, Teh. Insya Allah. Ya, Riau juga dan kota chapter yang lain mudahan ya. Ini TOT-nya jadwalnya di Maret ya. Tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20 lalu magang. Nah, ini 4 jam dari jam 8 sampai 12 sampai magang. Ada rekaman Zoom. Insya Allah ya. Ini jadwalnya nanti teman-teman dapat ya rekamannya termasuk materinya nanti di-sharingkan. Ini jadwal TOT MLP yaitu di April 3, 10, 17. Ini juga sama konsepnya.
Nah, ini hanya nice to know aja sih bedanya aku cocok kemana ya, TOT anger management atau membasuh luka pengasuhan. Sangat disarankan sih ikut dua-duanya. Tapi kalau teman-teman passionnya adalah aku banyaknya ke klinis banget gitu ya. Mungkin di membasuh luka pengasuhan. Oh, aku lebih geraknya di pendidikan. Itu banyaknya sih ke anger management gitu ya, silahkan aja. Yang beda tuh konteksnya. Secara umum 70% dia beririsan gitu ya. Hanya 30% aja di konteks dan beberapa ilmu dan konsep yang agak berbeda. Yang jelas anger management banyaknya ke luka pernikahan dan luka lingkungan. Kalau self healing terapi di membasuh luka pengasuhan konteksnya ke orang tua ya. Goal utamanya juga ke orang tua. Kalau ke anger management itu dia lebih umum, berserta ada ilmu stress management, pribadi asertif. Nah, anger management tuh itu. Kalau membasuh luka pengasuhan, inner child gitu ya. Mungkin konsep-konsep tapi yang berbau psikologi positif gitu. Dan sadar sehat mental ini juga kurang lebih beririsan. Mungkin itu aja. Tadi saya udah jelaskan ya bedanya TOT AMMLP itu untuk fasilitator kelas besar, kalau TOT konselor dia 101. Tapi syarat untuk TOT konselor itu dia harus sudah status DKM dulu. Kenapa? Karena biar kita di TOT konselor enggak menjelaskan basic, enggak menjelaskan tentang konsep psikologi dasar, enggak menjelaskan lagi hal-hal yang terkait dengan ilmu anger management MLP-nya. Tapi teman-teman konsepnya udah ada, tinggal ditambahkan teknis-teknis konselingnya gitu ya, tentang mikro konseling, tentang misalnya helping proses itu kayak apa di 101, bahasa tubuh yang kayak gimana yang bisa kita nilai secara 101 kan itu secara personal ya. Mungkin hal-hal langsung terkait dengan itu. Nah, dan tadi untuk durasi kalau TOT AM biasanya 2-3 kali ya, base setahun. Biasanya kita per 4 bulan sekali. Tapi kalau TOT konselor adalah untuk DKM saja dan setahun sekali gitu ya. Nah, mungkin itu kurang lebih dari kami. Ini jadwal terdekat tadi aja, ini flyer aja sih. Ini membasuh luka pengasuhan. Ini buku kami itu udah ada 8 ya. Ini yang lagi pre-order, Trip to Forgive. Ini buku-buku kami semua, ini alat bantu. Kami bukan fokus utamanya jualan buku, bukan. Tapi ini ada kayak buku ini adalah ekspresi kebersyukuran teman-teman atas journey-nya, atas healing journey-nya, atas healing and growing journey-nya. Dibukukanlah oleh Dandiah, misalnya Trip to Forgive, Anger Management for Life. Lalu juga yang sekarang Trip to Forgive seri 2, ini adalah perjalanan teman-teman sebagai apresiasi, sebagai media syukur juga ya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu dari kami. Nah, ini teman-teman semua ya, nggak hadir semua di sini. Tapi ini adalah, nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan sekarang kita mungkin masuk dulu ke sesi DKM ya. Yang chapter ini siapa ya yang hadir ya? Mbak Esti, Aceh boleh sekilas dulu mungkin. Aceh seperti apa nih Mbak Esti? Nanti kita buka ya, perkenalan dulu. Ada dari Kalimantan ada Mbak Irma. Kalau di Aceh mungkin apa sih Mbak Esti? Aceh ada Mbak Yai juga ya. Lalu juga DKM mana lagi? Medan ya. Yang ada Jabodetabek diwakili siapa ya? Kalau Bandung mungkin Teh Nurul ya. Kalau Mbak Dewi ya. Kalau untuk mana nih tadi Mbak Tika ya, Mbak Tika tuh lebih ke Joglo Semar. Boleh Mbak Esti untuk memperkenalkan diri dan gimana nih DKM chapter Aceh, rencana-rencana dan kegiatannya, silahkan Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal, saya Esti, lengkapnya Esti Wulansari. Saya ibu 2 orang anak, bergabung di Dandiah sebagai DKM Dandiah sejak batch pertama Dandiah membuka. Kebetulan memang sudah sejak Teh Dia launching buku trilogi parenting, itu kami langsung gabung. Kami itu kalau di Aceh aku gitu ya. Seringnya jadi bahasanya seperti itu.
Jadi karena memang sesama santri TM Aceh sering bersinggungan, sering bersilangan, kegiatan-kegiatan, alhamdulillah kenal Teh Dia dan Kang Dandi dan tertarik merapat ke barisan Teh Dia dan Kang Dandi untuk karena misinya sama nih, kepingin menjadi people helper ya, juga dari dan dia kan juga psikoedukasi ya Teh Dia ya, Betul. kepada keluarga-keluarga tentang kesehatan mental dan lainnya gitu. Jadi untuk Aceh alhamdulillah sudah ada 9 orang yang bergabung menjadi DKM dan alhamdulillahnya biasanya orang-orangnya ya lo lagi sih. Jadi teman-teman yang memang apa ya, bergabung di komunitas-komunitas pendidikan, komunitas keluarga, ya memang yang apa ya, sudah mungkin satu misi gitu ya. Jadi ya ketemunya mereka-mereka lagi juga gitu. 6 November kita launching di sini DKM Aceh. Kemudian untuk layanannya kita masih apa ya, join di Aceh Flexi School. Kebetulan saya founder dari Aceh Flexi School, sekolah fleksibel di Aceh. Jadi join di sini. Kemudian nanti untuk rencana-rencana lanjutannya, insya Allah kita akan ada mini seminar di 13 Februari. Temanya bullying gitu ya. Jadi ini nanti couple pesertanya orang tua dan anak gitu. Terserah mau ibunya atau bapaknya. Karena kalau kita ngomongin bully tidak akan selesai kalau pesertanya hanya anak-anak gitu ya. Jadi memang harus kita rangkul orang tuanya juga gitu. Jadi rencana-rencana lain, target-target lain insya Allah akan terus bergulir. Sekarang memang masih konsolidasi aja gitu ya, karena teman-teman DKM Aceh juga rata-rata ini super sibuk semua. Ya, jadi memang sudah punya kesibukan masing-masing, namun alhamdulillah memang teman-teman yang concern dan mau meluangkan waktu gitu ya. Kalau kita memanfaatkan waktu luang, sepertinya tidak akan ketemu gitu ya waktu luangnya kapan, karena semua rata-rata jam terbangnya tinggi gitu ya, sibuk-sibuk semua. Tapi kita memang harus meluangkan waktu untuk mau peduli gitu, mengambil peran di isu tentang kesehatan mental ini gitu. Jadi itu sebab kita yang memang concern di sini, mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi, berjejaring, saling mendukung lah, insya Allah bekerja sama, walaupun mungkin kita beda-beda chapter, insya Allah kita satu guru ya, Teh Dia dan Kang Dandi, kita bisa ketemu suatu saat, bisa saling terus dukung, saling bekerja sama, gitu aja kayak tadi ya perkenalannya. Atau Siap. ya maaf kalau kepanjangan ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa Mbak Esti. Terima kasih Salam di sini. kenal, salam dari Aceh. Ya, makasih Teh. Siap Anda Mbak Yai ya, dari Aceh ya. Siap-siap. Iya, Nah, dari Aceh turun ke Medan. Silakan Teh Arin, Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal teman-teman semua. Ini kebetulan Medan untuk DKM-nya masih minim banget ya. Masih saya dan ya Mbak Debi ya. Sama Kak Debi ya. Jadi cerita saya bergabung dengan Dandia itu dari tahun 2019. Lupa juga sih awalnya bergabungnya, emangnya awalnya akhirnya berkenalan dengan Teteh dan Kang Dandi juga lupa. Cuman waktu itu saya ingatnya saya pertama kali akhirnya bergabung itu karena beli buku Anger Management. Dari sana ya, karena memang di Dandia itu kan ada dua ya, Anger Management dan MLP sebenarnya untuk saat ini ya Teh ya. Betul. Untuk saat ini. Dan memang pada saat itu yang paling terasa di saya memang PTSD-nya gitu. Jadi ketika membaca buku Anger Management memang kayak terkupas-kupas sendiri gitu. Terkupas-kupas sendiri, oh gitu ya ternyata, oh gitu. Sampai akhirnya dalam hati juga akhirnya asing juga ya kayaknya mempelajari ini. Dan memang akhirnya include dan terlibat amat sangat dalam dengan Dandia, ya Teteh juga nyeret gitu. Makasih kan. Sampai akhirnya terakhir juga bergabung menjadi salah satu kontributor di Trip to Forgive. Itu juga mungkin jadi salah satu cara bagi saya untuk bisa growing ya. Itu sih
yang dirasakan Teh. Mungkin kalau untuk event-event terkait dengan DKM mungkin juga perlu pembicaraan lagi ya dengan Kak Debbie nanti harus seperti apa. Pengen sih sebenarnya ada event tapi nanti mungkin perlu pembicaraan lebih lanjut. Siap. Itu Teteh, makasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Nah ini Mbak Arin ini psikolog ya, tapi kita beda tipis ya setahun ya. Saya 96, Arin 2008 ya? Iya Teh. Arin itu berapa? 2008 Magister ya? 2008. Bedanya cuman beberapa tahun ya, Masya Allah. Nah, siapa lagi ya? Mbak Irma, dari Aceh ke Mbak Irma ya. Iyalah, nggak apa-apa, Kalimantan ya. Yuk, Iya, Mbak Teh. Irma. Karena di sebelahnya Teh Arin ini. Silakan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya salam kenal buat semua ini teman-teman yang hadir di sini. Saya Irma Yunita dari Kalimantan Selatan, bergabung di DKM itu di batch 3 sekitar tahun 2020 ya Teh. Betul. Dan itu bertepatan dengan baru-baru saya resign itu Teh gitu. Jadi Masya Allah sebenarnya awal pertama saya mengikuti DKM itu niat saya adalah untuk membekali saya dengan ilmu gitu. Kebetulan pada saat itu saya diamanahi sebagai konselor gitu yang saya merasa sangat minim ilmu gitu. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian setelah saya belajar mulai dari workshop anger management, kemudian MLP sampai ikut training TLP ya, saya sangat merasakan dan menyadari bahwa orang yang pertama mendapatkan ya dan kebaikan dari ilmu itu adalah sebenarnya diri saya sendiri gitu. Ternyata banyak sekali PR untuk saya gitu yang harus saya benahi gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa memberi gitu kalau ternyata kita masih banyak PR, bagaimana kita bisa memberi kalau ternyata kita juga kurang ilmu seperti itu. Jadi bersyukur sekali bisa bergabung tentunya bersama dengan DKM. Dan juga selanjutnya yang saya rasakan begitu besar manfaatnya adalah berada di komunitas DKM itu Masya Allah ya, growing, bisa bertumbuh gitu ya. Ternyata memang ya yang namanya kita berada di komunitas yang positif, maka Insya Allah ini akan membimbing kita, membantu kita untuk punya ingin juga gitu seperti orang-orang yang lain gitu ya, para DKM ya, Teh Diah, Pak Dandi gitu ya, teman-teman DKM semua yang luar biasa menginspirasi gitu ya, sehingga kita juga punya semangat gitu untuk bisa growing, bertumbuh gitu, untuk bisa menjadi orang yang pastinya lebih bermanfaat seperti itu Teh. Jadi Masya Allah luar biasa, bersyukur sekali gitu. Jadi banyak sekali kalimat gitu ya yang saya temukan baik itu di Kulwap maupun lewat di Zoom gitu ya, yang ketika saya mendengarkan, ketika saya sendiri, kemudian saya menemukan cara gitu ya untuk bisa bertumbuh gitu ya, untuk bisa menilai diri saya dengan ini ya sesuai dengan fitrah yang diberikan seperti itu. Jadi Insya Allah itu syukur sekali bisa bergabung bersama dengan DKM. Iya, siap Mbak Irma, Masya Allah. Nanti kita jalan-jalan ke Kalimantan ya. Saya di sini masih sendirian Teh di Kalimantan, tapi Insya Allah mau ditemani sama Bu Meli Insya Allah. Iya, amin. Kayaknya memang Kalimantan nanti jadi kota yang terkenal kan, ibu kota mau ke sana ya. Kalimantan Timur ya. Nanti berbondong-bondong ke sana ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah turun ke ini deh Jabodetabek nih. Jabodetabek kayaknya yang banyak banget ya. Kemarin di data ada 25 nih. Mbak Dewi. Mbak Dewi hadir. Bisa ini enggak Mbak Dewi? Nah iya Mbak Dewi Brand. Silakan Mbak Dewi. Mewakili teman-teman chapter Jabodetabek ya. Tadi kayaknya Mbak Deli kayaknya lagi bantuin ini katanya. Saudara kembarnya. Mbak Dewi aja deh yang wakilin chapter Jabodetabek. Silakan Mbak. Kayaknya masih mute. Nah, siap. Ya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dewi Nur Hasanah sebetulnya. Ya, saya ya kali
Tapi qadarullah sedang ada urusan masing-masing. Nah, ya kalau mau cerita ketemu dan dia itu mungkin pertamanya waktu Matrix ya, Matrix Hebat Baraya. Nah, saya tuh dimasukin sama temen, diajakin mau nggak ikut Matrix Hebat Baraya gitu. Saya bilang mau dong gitu, karena saya saat itu lagi haus ilmu gitu, baru melek parenting, saya nyari ilmu kemana-mana. Nah, ditawarin Matrix Hebat Baraya pasti mau. Saat itu Budiah jadi narasumbernya. Dari situ sebetulnya sebelumnya saya udah pernah ikut School of Anger Management juga, tapi masih belum nyantol gitu. Baru pas Matrix saya baru, wah ini keren nih gitu. Nah, tiba-tiba ada launching buku Trilogi Positif Parenting. Dan saat itu saya udah nyadar bahwa saya itu butuh ilmu healing terapi gitu. Butuh healing terapi yang sebetulnya sebelumnya saya udah terapi dulu sama terapis, tapi bukan psikolog gitu. Jadi udah terapi dulu, tapi ketemu Budiah langsung ngerasa, wah ini kece nih, ini harus dideketin nih biar tahu ilmunya gitu. Ternyata benar-benar setelah udah workshop manajemen, dari situ saya ngerasa wah ini udah benar-benar kayak menemukan kepingan puzzle yang hilang gitu, karena sebenarnya saya sempat tsunami informasi karena kebanyakan ilmu yang saya lahap, jadi kayaknya menguap begitu aja. Terus ketika nemu Ibu Diah dengan ilmu membasuh luka pengasuhan, dari situ saya sadar, oh ternyata harusnya saya putar balik dulu nih, jangan dulu ilmu parenting dulu yang saya lahap, harusnya saya benerin diri saya dulu. Akhirnya saya diproses, saya udah ngerasa lebih baik, barulah saya akhirnya memutuskan untuk mengajak orang-orang terdekat saya untuk menjadi lebih baik, karena saya nggak bisa baik sendiri. Nah, yang pertama itu ngajak suami. Alhamdulillah suami sekarang jadi DKM kan, walaupun belum lulus sih. Saya ikut DKM MLP batch 2, suami batch 4 ya? Iya, batch 4. Suami batch 4 gitu. Tinggal magangnya katanya yang belum. Iya, betul. Tinggal magang. Nah, jadi alhamdulillah yang kami rasakan itu udah jauh-jauh lebih baik. Dan dari DKM juga saya kenal talent mapping, saya tahu FBE, FBL, saya ikut masterclass-nya Ustadz Hari almarhum. Masya Allah. Dan saya jadi tahu misi pribadi dan misi keluarga gitu. Itu jalan pertamanya dari Dandiah, dan itu luar biasa sekali. Itu bikin saya berubah banyak banget gitu. Jadinya ya mungkin saya aja sekarang bisa berubah, saya pengen ngajak orang lain berubah, dan pasti orang lain pun bisa berubah juga seperti itu. Masya Allah, ya. Nah kalau ke Mbak Dewi itu ini nanti kita bisa belajar Zumba ya, pilar fisik ya, Zumba juga ya, kan iya alhamdulillah sehat, sekarang ya? Sekarang udah jadi instruktur Zumba. Asik, Karena ingat dari Pak Dandi waktu talent mapping kan energi saya besar, harus disalurkan, karena ternyata benar kalau nggak disalurkan saya salurinnya jadi ke ngomel-ngomel. Iya. Setelah Zumba energi saya terkuras, ngomel-ngomelnya lebih jarang, ya nggak ya? Siap Mbak Dewi, Masya Allah. Oke, nanti kita boleh ya Zumba online dulu boleh lah ya. Oke, makasih ya Mbak Dewi ya. Siap, ya, sama-sama. Terima kasih. Yang mewakili Joglo Semar siapa ya? Mbak Tika ya? Mbak Tika tuh Tegal. Oh iya betul, Tegal itu maksudnya Joglo Semar lah ya, walaupun di tengah-tengah nggak apa-apa. Nanti baru Teh Nurul ya dari Bandung ya. Oke, siap silahkan Mbak Tika, disusul oleh nanti Teh Nurul dari Bandung. Silahkan. Assalamualaikum. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena nggak ada yang lain, mohon maaf.
Nggak apa ya Teh? Nggak apa-apa, silakan. Ya, terima kasih sudah diizinkan gabung di DKM. Kalau saya sendiri pertamanya itu bukan ketemu Budiahnya Bu, tapi saya dapat MOOC-nya dan dia waktu Jambore. Hebat. Karena satu dan dia ini apa gitu ya. Kemudian baru ketemu Budiah ketika gabung di fasilitator hebat. Waktu itu workshop anger management online pas awal-awal pandemi kalau nggak salah ya Bun ya. Betul. Di situ saya baru beroh-oh aja gitu di situ ya. Kemudian sempat juga dengar kalau dan dia tuh keluarin buku trilogi yang membahas luka pengasuhan gitu. Saya pikir kayaknya saya nggak butuh deh gitu. Gitu kan. Tapi kemudian setelah melalui beberapa tahun, kemudian saya merasa ada perubahan, saya baru ngeh, oh ternyata apa-apa yang kemarin saya lakukan itu sebenarnya ada semua tuh di buku membahas luka pengasuhan, cuman karena saya denial ya Teh ya awalnya, enggak lah kayaknya nggak butuh gitu-gitu. Nah alhamdulillah memutuskan masuk ke DKM dan dia itu pas saya lagi di rumah sakit nemenin orang tua yang COVID itu Teh. Itu sebenarnya pas awal banget, berarti 2021 ya Teh, awal DKM itu Teh. Betul. Pertama. Itu saya sudah kepikiran ikut nggak ya gitu. Akhirnya nggak ikut. Nah, pas ada pembukaan yang ketiga, pas saya posisi lagi di rumah sakit nemenin orang tua, saya khawatir barangkali saya nggak kuat gitu. Udahlah, saya butuh ada yang nemenin gitu, walaupun jarak jauh gitu. Akhirnya saya gabung di DKM. Alhamdulillah selamat sampai selesai, sampai Bapak Ibu negatif semua. Alhamdulillah saya juga negatif, ditemenin nih sama DKM. Gitu Teh. Masya Allah. Siap. Jadi sempat maju mundur cantik ya Mbak Kartika ya. Iya. Ya berkah COVID juga nih. Betul. Jadi terima kasih ya, COVID itu kan memainkan peran ya, ternyata membawa berkah, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mbak Tika. Nah Teh Nurul, ya sekarang chapter Bandung, silahkan ini yang terakhir ya, nggak ada lagi yang lain ya. Silahkan untuk mewakili Bandung nih, Teh Nurul silahkan. Perkenalan aja nih Teh sama cerita asal-usul bergabung. Betul Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, saya chapter Bandung, tinggal di Lembang, tidak jauh dari rumahnya Budiah ya Bu. Awal bergabung dengan Dandiah itu, jadi sampai sekarang saya masih, saya punya apa ya, isu luka pengasuhan yang belum pulih sampai sekarang gitu. Jadi bertahun-tahun mencari solusi, bukan saya aja ya, tapi ada adik saya 2, nah sama adik saya juga sama. Jadi kami punya relasi yang sangat buruk dengan sosok ibu gitu. Dan ini sangat menyiksa karena kami punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Selain ibu, di luar, di tempat kerja, dengan saudara-saudara yang lain, itu hubungan baik gitu. Tapi ketika dengan ibu, sangat buruk. Ini apa ya, sangat mengganggu gitu ya, mencari kesana kemari, lalu baca buku membahas luka pengasuhan, ikut workshopnya. Nah sampai sekarang pun masih berjuang di tahap apa ya, di tahap menetralkan. Jadi belum tumbuh rasa kasih sayang yang apa ya, yang selazimnya terjadi antara ibu dengan anak, tapi sudah membilas rasa kecewa, rasa marah, rasa benci. Jadi saya dan adik-adik sekarang kalau saling bertanya gimana suasana perasaan batin sekarang, kita bilangnya netral. Kan ini perasaan yang aneh gitu ya. Memulihkannya lama, kami umur sudah 30 tahunan, tapi suasana hubungannya masih kayak begini gitu, dan ini sangat mengganggu, sangat merongrong gitu. Nah, belajar. Nah,
intinya sebenarnya yang kita dapat dari mengikuti MLP itu, saya dan 2 adik tuh healing aja bertiga. Jadi saya jadi konselor adik saya gitu aja bertiga, bolak-balik gitu. Nah terus aktivitas yang lain juga saya kan ngajar. Nah di sekolah juga banyak murid-murid yang memang mengalami mengalami gangguan hubungan dengan orang tuanya ya. Jadi ilmu dari sini saya aplikasikan juga di sekolah, menemani ya, lebih ke menemani anak-anak supaya bisa melewati ujian suasana hubungan yang tidak ada yang mengharapkan seperti ini ya. Inginnya kan nyaman, baik gitu. Tapi ya ini alhamdulillah Allah kasih obatnya, kasih ilmunya, salah satunya ya lewat dan dia. Jadi saya kalau dibilang kecanduan ya saya kecanduan, kadang-kadang ya ikut aja, kadang walaupun sibuk ya tetap didengarkan gitu kan, saya sambil ngerjakan yang lain diulang gitu kan, sampai ya mungkin masuk ke alam bawah sadar, jadi lama-lama jadi sembuh dan membaik gitu. Masya Allah, luar biasa ya, masih struggle ya, masih berjuang, nggak apa-apa Teh. Kalau saya melihat karena memang unik ya, hubungan kita dengan orang tua tuh sangat-sangat unik. Makanya dulu sempat awal-awal di Dandia, kami itu bikin workshop anger management umum gitu ya. Jadi semua tema termasuk yang luka pengasuhan tuh masuk tuh workshop anger management. Tapi ternyata dia pendekatannya agak beda. Nah, pengalaman dari situlah yang akhirnya ini butuh pendekatan khusus, metode khusus, dan goal khusus. Sehingga akhirnya kami tarik ada workshop membahas luka pengasuhan. Karena keunikan tadi, bahwa ketika kita di non orang tua, kalau lukanya itu berasal dari non orang tua, hubungan netral itu udah cukup. Hubungan di mana kita hanya membatasi, oke, saya nggak ketemu, gitu ya. Seperti halnya ini juga kan dibolehkan ya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika melihat wasi kok ngerasa terkenang bagaimana pamannya ya yang memang meninggal dan dibunuh oleh wasi udah masuk Islam dan memang jadi pejuang yang luar biasa, tapi Rasulullah menyampaikan dengan tegas bahwa tolong jangan menampakkan mukamu di depan aku, sehingga wasi kan akhirnya pergilah jauh ya, menjauh dari Rasul. Tapi itu bukan hubungan kerabat, beda kalau ternyata yang sumber luka itu adalah dari orang tua, dari sosok yang memang sangat intimate dengan kita. Nggak bisa kita pakai boundaries, nggak bisa. Pakai boundaries itu dalam arti ya udahlah, pura-pura nggak kenal, kok asalnya juga nggak kenal. Kalau ke bos, ke mantan suami bisa ya, ke orang tua nggak bisa. Ada tetap tadi bahasa Teh Nurul, tersiksa, merongrong, terganggu, sehingga akhirnya yang ada itu perjuangannya jadi lebih panjang, effortnya lebih lama. Yes, divalidasi sama saya, betul seperti itu gitu ya, nggak apa-apa. Yang jelas ke titik yang kita berkurang udah rasa nyeri pun itu udah suatu pemulihan, suatu progres. Nggak apa-apa Teh, justru pahalanya di situ, pahalanya di perjuangannya, bukan di hasil. Nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Dan percayalah, sebenarnya Allah sedang mendidik kita melalui orang tua yang tidak sesuai harapan. Allah sedang mendidik kita. Orang tua itu sedang menjalankan peran. Orang tua yang tidak sesuai harapan tuh dia sedang menjalankan peran dan ingin mengekstraksi sisi-sisi baik kita. Dan itulah cara Allah mendidik kita, gitu ya. Nah, itu tentu saja ngomong sih mudah gitu. Saya juga ngomong mudah, tapi ya tadi gitu, bahwa kita lagi struggle, berjuang, dan kita nggak dalam kompetisi ya, bahwa perjuangan Teh Nurul tuh beda dengan perjuangan saya, perjuangan Mbak Esti, perjuangan Mbak Yail, Nuroh, semua gitu. Nggak apa-apa, nikmati Teh Nurul. Tapi di dalam perjuangan itu ada peluang pahala. Nah, kita cari itunya, pahalanya. Nggak ada yang sia-sia dari perjuangannya, karena kita yakin Allah itu selalu memberikan nilai pahala pada setiap lelahnya kita ya, Teh Nurul.
ya. Iya peluk Teh Nurul tuh semua ngasih support ya, Izin bisa ngasih Ibu? emosional support. Izin. Ya boleh Mbak Evi silahkan. Yang lain boleh Assalamualaikum. sekarang sesi tanya jawab ya. Yang lain kita boleh 5 menit lah ya maksimal ya. Saya tadi udah izin ke suami juga agak telat. 5 menit boleh ya untuk tanya jawab. Silahkan mungkin 1-2 orang. Silahkan Mbak Evi. Case dari Mbak Nurul dengan saya different case kan. Cuman masalahnya close family close sama dan efeknya malah ke masa lalu saya waktu kecil dan itu dilakukan oleh saudara kandung. Sempat membuat saya itu dipondokkan, tetapi kemudian nggak ada yang tahu cerita ini sampai saya membenci diri saya sendiri waktu di pondok gitu. Kemudian saya menimbulkan halusinasi punya teman dekat di pondok gitu kan Mbak. Saya mulai bisa memaafkan diri saya dengan luka sampai sekarang masih agak canggung ketemu sama saudara kandung saya itu karena apa yang dia perbuat itu merusak, benar-benar merusak masa depan saya dan sulit saya menerima laki-laki lain dalam hidup saya untuk menjadi pasangan hidup. Ya. Apa yang dilakukan oleh saudara kandung sendiri berefek sampai sekarang untuk percaya itu sulit, tetapi yang saya lakukan untuk healing adalah seperti yang Ibu bilang, Bu Dania bilang, kita itu akan sangat bahagia jika membantu orang lain untuk jangan seperti saya, gitu loh. Kenapa saya sampai mengangkat anak yang usia produktif? Karena saya dibegitukan pada saat usia produktif, pada saat SMP ya. Jadi pada saat saya belum kenal apa-apa, saya dikasih seperti itu, gitu kan. Kemudian saya sangat mendampingi anak-anak itu, Mbak. Anak-anak itu saya dampingin supaya jangan pergaulan bebas, jangan sampai terjadi apa yang nanti akan disesali. Apa ya, masa lalu itu benar-benar masih gitu loh. Cuman tidak membuat saya itu jauh dari kakak kandung saya, enggak. Cuma malah dia seperti nggak ingat apa yang dia perbuat sama saya, cuman saya meng-cover anak-anak usia supaya jangan terlalu deket banget walaupun hanya sama saudara kandung, sama sahabat, jangan bersentuhan yang gimana gitu kan. Saya akan sangat marah ketika anak angkat saya itu kemudian tidak tahu batasan karena jangankan orang lain yang kakak kandung aja bisa berbuat apa yang tidak harus diperbuat gitu loh Mbak. Jadi memaafkan diri sendiri itu dengan dan mencegah orang itu mendapatkan apa yang kita dapatkan waktu kecil. Nggak apa-apa Mbak, maafkan itu bukan berarti kita terus gimana, tetapi apa yang diperoleh Mbak dari orang tua jangan sampai Mbak lakukan kepada anak Mbak atau orang lain, tapi proteksi orang-orang yang dekat dengan kita supaya jangan menerima apa yang kita pernah dapatkan. Jadi itu yang membuat saya healingnya itu saya sekarang mengangkat anak-anak usia produktif yang bekerja di Pertamina, yang bekerja di tempat-tempat malam yang pada saat membayar itu dia dipegang tangannya sama supir gitu kan. Pada saat misi itu di cowok yang pakai motor cowok sengaja gimanain itu saya akan sangat marah gitu loh. Sebab kayak saya dulu nggak bisa melakukan pembelaan diri sama diri saya sekarang bisa gitu. Kenapa saya masuk partai? Kenapa saya masuk caleg? Karena saya pengen suatu saat jika saya di posisi caleg, di posisi legislatif, saya akan memperkerjakan anak-anak itu jangan sampai jam malam. Kalaupun jam malam itu usahakan ada pendampingan atau di dalam ruangan, jangan di pom bensin seperti itu. Pelecehannya itu sering gitu loh diterima. Gitu loh Mbak, healingnya seperti itu. Sakit nggak? Sakit. Cuman kalau kita mengingat apa yang dia perbuat, kita sendiri yang sakit gitu loh. Tapi kalau kita berusaha untuk mengcover orang lain supaya jangan sampai sama dengan kita, itu sudah membahagiakan kita. Kita nggak bisa membalikan arah. Oh, harusnya kita dulu jangan dibeginikan sehingga saya nggak merasakan kebahagiaan pernikahan gitu ya, sampai saya nggak bisa punya anak gitu kan. Karena saya setiap deket itu kan takut gitu loh. Takut makanya saya dengan melakukan saya ngangkat anak, tapi saya pahalanya sama aja gitu. Siti Mariam juga tidak menikah juga dapat pahala gitu. Saya juga dengan saya dengan mengangkat anak yatim yang notabene perempuan. Kenapa saya harus perempuan? Karena perempuanlah yang punya masa lalu yang tidak bisa kita perbaiki, gitu loh. Saya juga nggak terus menyesal kenapa saya akhirnya divorce gitu dan kemudian nggak punya anak divorce. Enggak, saya bisa tetap berbuat baik untuk orang lain. Anak-anak usia produktif itu kita jaga dan Mbak juga bisa jadi ibu yang baik, jangan sama. Itu aja sih healingnya bagi saya itu Bu. Asli,
memaafkan bukan berarti kita ingat apa yang dia lakukan ke kita, tetapi berbuat baik untuk orang lain itu udah healing banget, Mbak. Serius, asli. Jazakillah khair. Mau tambah sedikit. Boleh. Bu Dia, Setu dan adik ya, terutama adik yang perempuan, di situasi kalau pulang itu takut. Kalau bicara itu kami nggak natap wajah, kami takut gitu. Jadi kan kalau ini jauh nih, terus ada situasi begini, adik saya misal bilang, kemarin berantem, sekarang jadi nggak ngobrol lagi katanya. Tahu nggak katanya, kok saya jadi lebih tenang ya hidup, tidak bertegur sapa dengan ibu, dosa nggak ya katanya. Terus kalau misalkan kan mestinya kita kalau pulang itu momen yang ditunggu-tunggu ya, pulang ke orang tua gitu. Nah kita tuh kalau pulang tuh takut karena pulang mau balik ya, kalau pulang bunga sih ya. Takut gitu ya. Takut Bu, kalau saya pulang ke kampung, ya saya dari Garut kan, kalau saya pulang ke Garut saya tuh nggak tidur di rumah. Kami tuh bisa walaupun seminggu tidur di penginapan. Iya. Siap Teh Nurul, nggak apa-apa lagi struggle ya. Yang kita bisa lakukan doa itu aja ya, yang nggak ada lagi. Kalau misalnya tadi karena memang ada beberapa tipe orang tua yang memang unik ya, dalam arti unik itu ya tadi gitu. Kalau ternyata nggak cuman kita aja tapi saudara yang lain juga melakukan hal yang sama, memang berarti itu perilaku orang tuanya sudah masuk ke abusive, ke toxic, di mana ya secara alami kita menjauh tuh dari sisi toxic. Secara fitrah tuh kita nggak mau deket-deket orang yang bertindak buruk, berbuat lisannya buruk, even itu orang tua. Secara fitrah kita menjauh. Secara fitrah kita akan melekat ke sosok yang lemah lembut secara lisan, secara ekspresi, apalagi dia ya dengan bahasa cinta, itu secara fitrah jiwa kita akan mendekat, even bukan orang tua. Tapi sebaliknya tadi, kalau ternyata sosoknya gitu kasar, peringainya jauh dari lemah lembut, dia abusive, dia toksik, menguras energi kita, secara fitrah memang kita menjauh, even itu orang tua, nggak apa-apa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah berdoa gitu ya. Mudah-mudahan, saya sangat yakin Teh ada maksud kenapa sih Teteh dipertemukan dengan berbagai macam guru psikologi ya, bukan hanya saya kan, dengan Teh Iip ya Teh ya. Teteh belajar psikodrama juga, di mana ternyata orang tua itu dalam konsep psikodrama dia memainkan peran. Dunia ini benar panggung sandiwara gitu. Jadi ada peran-peran tertentu yang memang akhirnya ditujukan ke kita gitu dari orang tua, dan dia membawa message tertentu. Sebenarnya itu adalah message dari Allah yang mesti kita tangkap. Siapa sih yang mengirim? Kenapa orang tua itu ternyata jalan menemukan cahaya mesti dengan orang tua yang berperingai kasar. Dan bisa jadi kita lah yang punya akses ilmu untuk menolong orang tua itu. Tapi itu bertahap tentu saja. Tapi goalnya bisa jadi orang tua adalah sosok pertama yang mendapatkan ilmu dari people helper kita, selain dari kita. Jadi selain dari diri kita, ternyata orang tua lah yang sosok yang kita patut tolong gitu ya. Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit, tentunya dengan tadi terus aja melibatkan Allah, mudah-mudahan ada perubahan ya Teh ya. Karena memang konsep membasuh luka pengasuhan tuh bukan memang mengubah orang tua, tapi mengubah respon kita pada orang tua. Orang tuanya bisa jadi berperilaku masih sama, masih berperingai kasar, tapi respon kita. Kemarin ada ya, saya juga dia dari orang Garut ya Teh ya. Garut apa Tasik. Sampai dia 4 anaknya ngumpul konselor keluarga. Satu tokohnya sama, sosok ibu. Baik anak laki-laki atau perempuan sama semuanya. Satu nada. Ya, ya satu nada tuh bahwa iya ibu saya berperingai kasar, iya ibu saya itu perilakunya toksik, 4 anaknya loh gitu. Jadi memang betul berarti ibunya yang memang bermasalah, perilakunya ya yang bermasalah.
Jadi akhirnya di satu-satu tuh di healing, ibunya tetap nggak ada perubahan. Jadi yang saya sasar gitu ya, yang Pak Dandi juga lakukan, merubah respon anak-anak itu, 4 itu. Responnya berbeda-beda teh. Ada yang cukup dia netral, udah cukup buat saya, seperlunya dengan ibu gitu ya. Tapi yang jelas kalau di Dandiah kan ada 3 sosok ya, yang terkait dengan transfer energi, sosok rapuh, sosok tangguh, dan sosok cahaya. Sosok rapuh di mana kita ketika menghadapi sosok toksik, even itu orang tua, kita yang kesedot energinya. Orang tua mengeluarkan sisi energi negatif dan kita kesedot, kita rubuh. Kalau dengan pemulihan-pemulihan kita pengen ningkat ke sosok tangguh. Sosok tangguh ketika orang tua masih sama, respon kita berbeda. Kita kayak pakai shield, kita kebal mentalnya. Jadi kalaupun oleh nggak lama gitu ya, kita udah lebih bisa dengan rasional. Oh, mamah itu jiwanya seperti anak kecil. Oh, mamah itu karena kurang kasih sayang waktu kecil. Oh, mamah juga ternyata korban dari misalnya kekecewaan pada pasangan misalnya ya, pada suami atau apapun. Jadi kita lebih banyak kasihan akhirnya. Dan yang paling tinggi adalah sosok cahaya. Gimana ketika menghadapi sosok toksik, energi positif kita justru yang dibagikan ke sosok toksik, bisa merubah akhirnya gitu. Nah, mudah-mudahan berproses terus ya Teh Nurul ya, dan teman-teman mungkin yang punya tema-tema serupa, saya yakin setiap kita punya perjuangan apapun temanya, tapi disitulah gitu ada nilai pahala yang Allah simpan, karena selalu pintu surga itu disimpan di orang yang memiliki perilaku buruk, di momen-momen yang buruk, di momen yang kita harus berlelah-lelah. Surga itu disimpan di tempat yang memang tidak disukai oleh jiwa. Tapi sebaliknya, kan itu dari hadis ya, insya Allah sahih. Justru neraka itu adalah tempat di mana selalu selaras dengan jiwa. Jadi kalau ada perjuangan batin kita, aduh aku nggak suka nih momen ini, aku nggak cocok nih ke sosok ini, tapi disitulah bisa jadi surga kita, terlebih ini di orang tua ya. Nggak apa-apa Teh, kita berproses ya, dan teman-teman yang lain juga prosesnya yang kita utamakan. Proses yang melibatkan Allah, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses gitu. Mungkin itu aja sekilas, nanti teman-teman bisa menggali lebih lanjut ilmu membasuh luka pengasuhan, forgiveness terapi. Yang jelas di Dandiah membasuh luka pengasuhan bukan hanya bergol untuk memaafkan, bukan hanya pulih dari trauma, tapi sampai di titik kita menjadi pribadi yang bercahaya dan kita bisa menemukan cahaya di balik luka. Jadi akhirnya kita bisa sampai di titik, makasih ya Mama, makasih Umi atas kegalakan Umi. Aku ternyata sekarang menjadi pribadi yang sangat lembut karena aku tahu betapa tidak enaknya diperlakukan oleh Umi yang galak. Itu motivasi yang luar biasa tadi kata Mbak Evi, bahwa beda loh orang yang diperlakukan orang tua mungkin dengan lemah lembut, bisa jadi dia tidak memiliki motivasi supaya aku pengen deh supaya jadi sosok orang yang lemah lembut, nggak kayak ibu. Bisa jadi motivasinya berbeda, Allah letakkan tuh. Bisa jadi energinya dan motivasi Teh Nurul akan lebih kuat menjadi sosok orang tua yang lemah lembut ke anak dibanding kita yang orang tuanya lemah lembut atau orang tuanya yang biasa-biasa aja. Bisa jadi gitu ya. Motivasi Teh Nurul untuk menjadi orang tua yang lembut tidak seperti ibunya bisa jadi lebih kuat daripada kita gitu. Tapi silahkan, kita sendiri yang memaknakan, kita sendiri yang memilih. Tidak ada paksaan kita memaafkan, tidak ada. Tidak ada paksaan kita harus sampai di tadi pribadi bercahaya, tidak ada. Tapi itu pilihan-pilihan yang kita akan pilih, tapi setiap pilihan ada konsekuensi, baik itu di masa kini ataupun masa depan ya, insya Allah. Dan masa depannya kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Karena tadi Dandiah kesehatan mental itu sampai ke pilar spiritual. Nah itu aja yang bisa dibagi di hari ini ya teman-teman. Nanti untuk pertanyaan boleh di grup aja,
Karena grup itu kita akan buka, mungkin boleh nanti sesuai kebutuhan 3 kali 24 jam, nanti kita tampung ya. Kalau misalnya nanti memungkinkan, misalnya, oke, ada yang perkenalan dari chapter Jabodetabek, boleh, silahkan. Dari Aceh nanti mau berbagi masuk gitu ya, untuk menginspirasi lagi, boleh nanti kita buka mungkin ya teman-teman, karena kita juga udah larut. Terima kasih loh sudah berinvestasi di sini ya, waktu, energinya. Terima kasih sampaikan buat teman-teman yang sudah memiliki suami, mengizinkan untuk belajar di sudah malam tapi masih betah, kata ini ya Mbak Dewi. Iya ya, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan online ya Mbak Dewi ya, nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa gabung, silahkan untuk menjadi duta kesehatan mental dan dia, terutama buat teman-teman yang belum sama sekali ikut workshop anger management, bisa mulai mendaftarkan diri ke Mbak Nuroh untuk ikut baik offline ataupun online. Silahkan ya, misalnya Mbak Evi itu mau ikut, mungkin kemungkinan online ya. Mbak Evi udah ikut workshop anger management belum? Belum ya? Iya ya, kemungkinan mungkin ini ya, kemungkinan online ya. Silahkan daftar aja ke Teh Nuroh. Jadi silahkan, kalau untuk administrasi dan dia tuh sangat-sangat fleksibel, silahkan. Bahkan ada yang, aku boleh nggak Teh dia 5 bulan gitu, rata-rata 3 bulan, silahkan, nggak apa-apa. Ayo, yang penting willingness tadi udah tebel, nanti Allah mampukan, insya Allah gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mbak Evi ikut workshop ke Jogja. Nah, iya, atau Mbak Evi mau offline nanti di Jogja, boleh banget. Iya, kayaknya bisa barengan ya sama Mbak Kartika ya. Iya, boleh. Iya, nah, offline lebih seru insya Allah ya, feels-nya juga beda sih. Meskipun online powerful, tapi feels offline tetap aja tidak tergantikan ya. Oke, gitu aja kalau dari saya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan, dan mari kita tutup ya dengan doa. Boleh deh Mbak Evi untuk menutup dengan doa ya. Silakan Mbak. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Boleh Mbak Evi, tutup aja dengan doa Mbak. Silakan. Ibu aja, ibu. Bu Nurul. Bu Nurul, boleh. Teh Nurul, Mbak Evi aja. Sok, mangga. Mbak Evi aja. Mbak Evi aja. Elsa ya, nanti ditunggu ya di DKM ya. Siapa yang paling dekat dengan siapa? Mbak Evi. Ya, amin. Mbak Evi boleh. Siapa? Ya, sebelumnya saya ucapkan makasih sekali ya Bu. Saya senang bisa tahu semuanya gitu kan. Basic saya juga bukan dari psikolog, tapi karena pengalaman masa lalu yang luar biasa gitu. Jadi selebihnya mungkin insya Allah tadi ada workshop di Jogja, saya coba tidak berbenturan dengan muscap. Iya, jadi saya bisa karena pengen berkenalan dengan ibu juga, dengan teman-teman juga yang notabene luar biasa semua. Kami bukan orang yang bermasalah di mental, tetapi setidaknya saya ingat omongan Mbak Kartika, kita bisa memaafkan diri kita sendiri gitu. Beliau kemarin mengisi seperti itu. Jadi Mbak Kartika, saya dari Mbak Kartika itu bisa tahu ada Dania sini, dan juga bisa tahu mungkin saya sudah di fase memaafkan diri saya sendiri terhadap masa lalu saya. Tinggal bagaimana kita saling support sama Mbak Nurul sayang. Segala sesuatunya itu pasti ada ada positif yang bisa kita ambil sayang. Yang penting menghadapi semua itu ikhlas. Saya cuma belajar ikhlas Ibu. Belajar, yaudah saya ditakdirkan seperti ini, maksudnya bukan ditakdir kodar saya seperti ini, ya gimana supaya sisa umur saya itu bermanfaat buat orang lain. Sayang, nanti insya Allah jika posisi Mbak Nurul ada di mana, di mana Mbak Nurul Bandung. Saya punya saudara di situ, nanti kapan-kapan saya bisa ke situ, bisa saling cerita. Amin tuh, nambah saudara ya, senangnya, masya Allah. Ya, saya basic dari politik, jadi banyak omong ya Mbak. Orang politik itu banyak omong. Kalau nggak banyak omong nggak bisa jadi politik gitu ya. Justru kita butuh loh ya, teman-teman yang memang di politik tuh, di dunia politik tuh harus dibanyakin orang-orang baik, harus dibanyakin orang-orang
yang punya spirit untuk mengadakan perubahan ke arah kebaikan itu harus dibanyakin tuh. Kita butuh banget orang-orang di politik itu ya, Masya Allah. Ya, Siap. saya punya project yang ini Ibu, project di mana mental healing itu untuk pejabat-pejabat rutin mental healing. Masya Allah. Itu saya punya karena saya punya di Tegal punya akses masuk ke situ, jadi saya dengan ini pengen banyak pejabat-pejabat ya, calon pejabat yang perlu sebenarnya lebih dapat mental healing ketimbang Mbak atau saya sendiri mungkin ya. Masya Allah. Semoga bisa berkontribusi, saling give dan ke depan saling support. Saya nggak bisa doa, monggo Ibu aja. Siap kalau gitu kita tutup aja dengan doa ya. Ini Mbak Ica baru gabung, Masya Allah. Katanya ini kok masih nyambung ya Mbak Ica ya. Siap, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini sih kita berkumpul demi rasa syukur kita atas nikmat sehat, atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat juga silaturahmi. Luar biasa, Masya Allah, kita bisa kenal ya. Meskipun masih online, tapi kita punya spirit yang sama dan kita punya trust ya. Meskipun belum ketemu bertatap muka, tapi kita punya spirit, kita punya trust, sehingga itu modal yang sangat besar untuk berkolaborasi. Karena saya yakin dengan adanya teman, kita bisa saling menguatkan dan mengingatkan. Kenapa menguatkan, mengingatkan? Karena manusia itu adalah orang yang lemah. Jadi ketika dia berjamaah, ketika dalam posisi yang lemah, ada orang lain yang nge-support itu, dia akan menjadi kuat kembali. Lalu kenapa mengingatkan? Karena manusia tempatnya hilaf, tempatnya lupa. Jadi dengan adanya teman, dengan adanya berjamaah yang bisa mengingatkan, akhirnya manusia itu eling lagi gitu ya. Akhirnya ingat lagi. Nah, itulah definisi berjamaah di Dandiah, yaitu untuk menguatkan dan mengingatkan. Tentu saja mengingatkan yang utama adalah mengingatkan kepada Allah. Terus kita mengingatkan kepada Allah dan berbuat kebaikan-kebaikan. Itu aja dari saya. Kita tutup aja dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, termasuk ke anak-anaknya, sampaikan terima kasih, peluk kasih ya. Sudah rela membiarkan tuh di belakang Mbak Dwi tuh ada unyil-unyilnya ya, ada bocil-bocilnya ya. Arina juga ya, Teh Arin ya, nuhun ya Rin, Nuroh juga, semua teman-teman terima kasih, sampaikan ke suami, sampaikan ke anak-anak ya, sampaikan ke orang tua yang sudah mengizinkan untuk bersama di sini. Mudah-mudahan ini sebuah langkah awal, sebuah pemantik supaya kita bisa berkolaborasi lebih lanjut di program lainnya. Saya tunggu di program-program Dandiah. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heron, Mbak Yai, Mbak Ica, Nuroh, terima kasih ya. Oke, semuanya, Teh Ria juga, Teh Siti Rohimah, Mbak Irma, Mbak Tika, Mbak Dewi, Mbak Elsa, semua deh, nggak sebut satu-satu, Mbak Ilza. Ini juga semua assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Teh.